Pernah merasa sudah rajin ibadah, tapi hati tetap kosong dan hidup terasa berat. Padahal sholat tepat waktu, puasa, sedekah, semua sudah dilakukan. Tapi tanpa sadar, ada amalan kecil yang sering kita anggap sepele. Seperti kata-kata yang keluar begitu saja, yang bisa menggugurkan pahala semua ibadah itu. Bayangkan, pahala bertahun-tahun bisa sirna hanya karena satu kebiasaan kecil. Apa amalan itu? Simak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahaya Umat. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah amalan kecil yang sering dianggap sepele, namun bisa menggugurkan pahala semua ibadah yang kita lakukan. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video inspiratif berikutnya. Yuk, kita mulai. Di sebuah desa yang tenang, ada seorang pemuda bernama Arif. Ia dikenal oleh semua orang sebagai sosok yang taat dan disiplin. Setiap pagi, sebelum matahari muncul, Arif sudah bangun untuk menunaikan sholat tahajud. Tak jarang ia juga menyempatkan diri membaca Al-Quran beberapa lembar sebelum memulai aktivitas. Ketika azan subuh berkumandang, ia tidak pernah absen sholat berjamaah di masjid. Bahkan, ketika orang lain masih mengantuk, Arif sudah berdiri rapi dengan pakaian yang bersih, siap mengikuti imam. Tetangga-tetangga di desa sering memuji Arif. Mereka berkata, "Wah, anak muda ini hebat, masih muda tapi sudah begitu taat." Ibu-ibu di sekitar rumahnya sering menaruh harapan besar padanya. Mereka melihat Arif sebagai contoh generasi muda yang bisa membawa perubahan baik. Di sekolah, guru-guru juga memuji kedisiplinannya. Ia tidak pernah terlambat, selalu mengerjakan tugas tepat waktu, dan selalu tampak serius dalam setiap kegiatan. Arif pun merasa bangga. Ia merasa hidupnya sudah berada di jalur yang benar. Ia yakin selama ia rajin beribadah, Allah pasti akan selalu melindunginya dan memberkahi hidupnya. Ia bahkan mulai merasa seolah-olah dirinya sudah aman dari dosa. Dalam benaknya, ibadah yang ia lakukan sudah cukup untuk menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Ia merasa sudah memiliki poin pahala yang banyak, yang bisa menutupi semua kekurangan yang mungkin ia miliki. Namun ada satu hal yang jarang diperhatikan orang lain. Di balik semua kebaikan itu, Arif memiliki kebiasaan kecil yang ia anggap tidak berbahaya. Kebiasaan itu tampak biasa saja, bahkan sering dianggap sebagai hal yang wajar dalam pergaulan sehari-hari. Ia tidak menyadari bahwa kebiasaan kecil itu diam-diam menancapkan akar yang kuat dalam hati dan perlahan merusak ibadahnya. Setiap kali bertemu orang, Arif sering menggunakan kata-kata yang tajam. Bukan kata-kata kasar yang jelas-jelas menghina, tapi kata-kata yang mengandung sindiran halus. Ia sering bercanda dengan nada mengejek, dan terkadang membuat orang lain merasa tersinggung, meskipun mereka tidak menunjukkannya. Saat berkumpul dengan teman-teman, Arif sering menjadi pusat perhatian. Ia bisa membuat orang tertawa dengan candakannya yang pedas. Ia merasa dirinya lucu dan pintar karena bisa mengeluarkan kata-kata yang membuat suasana menjadi hidup. Namun, ia tidak pernah berpikir bahwa di balik tawa itu ada hati yang terluka. Di dalam hatinya, Arif mulai tumbuh rasa sombong yang halus. Ia merasa dirinya lebih pintar, lebih kuat, dan lebih baik dari orang lain. Ia mulai membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ketika ada orang yang tidak sependapat dengannya, ia akan meremehkan mereka dengan senyum kecil di bibir. Ia merasa bahwa dirinya berhak untuk menghakimi orang lain karena ia sudah merasa lebih baik. Yang lebih berbahaya, Arif mulai merasa bahwa ibadahnya yang ia lakukan bisa menjadi tiket untuk membenarkan semua sikapnya. Ia berpikir, saya sholat, saya puasa, saya sedekah. Jadi wajar kalau saya bercanda seperti ini. Ia merasa bahwa ibadahnya membuatnya bebas dari kritik. Bahkan, ketika ada yang menegur, ia akan merasa tersinggung karena ia merasa sudah berbuat baik lebih banyak dari orang lain. Perubahan kecil ini tidak terlihat oleh orang lain karena Arif masih tetap melakukan ibadah secara rutin. Orang-orang tetap memujinya,
Bahkan ketika ia melakukan kebaikan kecil, seperti membantu tetangga atau menyumbang, pujian itu semakin membuatnya merasa benar. Ia semakin yakin bahwa ia tidak mungkin melakukan kesalahan besar. Namun, yang Arif tidak tahu adalah ibadah yang ia lakukan ternyata sedang diuji oleh Allah. Allah ingin melihat apakah ibadah itu benar-benar murni atau hanya sebagai topeng untuk menutupi kekurangan dan kesalahan. Suatu malam, saat Arif sedang membaca Al-Quran, ia berhenti pada satu ayat yang membuatnya terdiam. Ayat itu berbicara tentang orang-orang yang beribadah, namun hatinya tidak bersih. Ayat itu berbicara tentang orang yang terlihat baik di mata manusia, tapi hatinya penuh dengan kebencian, kesombongan, dan sikap meremehkan orang lain. Hati Arif mulai merasakan getaran yang aneh di dalam hatinya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang membuka matanya. Ia mulai menyadari bahwa ibadahnya mungkin belum sebaik yang ia kira. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah semua ibadah yang saya lakukan selama ini benar-benar diterima, atau justru menjadi beban yang saya pikir bisa menutupi dosa-dosa kecil saya? Pertanyaan itu membuat Arif gelisah. Ia tidak bisa tidur. Ia mulai mengingat kembali semua perkataan yang pernah ia ucapkan. Ia mulai teringat saat ia menyindir teman, saat ia mengejek orang lain, saat ia meremehkan seseorang hanya karena ia merasa lebih baik. Hati Arif mulai merasa berat. Ia menyadari bahwa selama ini ia mungkin telah menyakiti banyak orang tanpa sadar. Ia merasa malu karena ia tidak pernah menyadari dampak dari kata-katanya. Ia baru sadar bahwa kata-kata yang keluar dari lisannya bisa menjadi sebuah amalan yang sangat berbahaya jika tidak dijaga. Di saat itulah Arif menyadari satu hal penting. Ibadah yang tampak sempurna tidak akan berarti apa-apa jika hati dan lisan tidak dijaga. Ia sadar bahwa Allah tidak hanya menilai ibadah dari jumlah dan ritualnya, tetapi juga dari kualitas hati dan sikap kita terhadap sesama manusia. Arif pun bertekad untuk memperbaiki diri. Ia ingin ibadahnya tidak hanya terlihat baik di mata manusia, tapi juga benar-benar diterima oleh Allah. Ia ingin menjadi manusia yang tidak hanya rajin ibadah, tapi juga lembut dalam perkataan, rendah hati, dan tidak meremehkan orang lain. Namun, perubahan itu tidak mudah. Arif harus menghadapi ego dan kebiasaan yang sudah lama tertanam. Ia harus belajar untuk menahan lidah, belajar untuk tidak cepat menghakimi, dan belajar untuk menghargai orang lain tanpa memandang status atau kemampuan. Meskipun begitu, Arif merasa ada ketenangan baru yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Ia merasa seolah-olah beban yang selama ini ia bawa mulai berkurang. Ia merasa bahwa Allah telah membuka pintu kesadaran untuknya. Dan dari situ, perjalanan Arif untuk menjadi lebih baik pun dimulai. Setelah malam itu, Arif tidak bisa berhenti memikirkan apa yang telah ia lakukan. Ia merasa hatinya seperti tersentak, seolah-olah ada yang menyadarkannya dari tidur panjang. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia telah hidup dalam zona nyaman, di mana ibadah menjadi baju yang menutupi semua kesalahan kecil yang ia lakukan. Namun kenyataannya, ada satu kebiasaan yang ia anggap sepele, yang ia pikir hanya bercanda dan tidak merugikan siapapun. Kebiasaan itu adalah kebiasaan menyakiti hati orang dengan kata-kata. Di mata orang lain, Arif memang terlihat baik. Ia masih tersenyum, masih sopan, dan tetap rajin beribadah. Namun di balik senyum itu, Arif sering menggunakan lidahnya untuk menghibur diri sendiri. Ia sering melontarkan komentar pedas, bercanda sinis, atau menyindir orang lain dengan cara yang halus. Awalnya ia merasa itu hanya guyonan. Ia berpikir, ini hanya bercanda, orang juga pasti mengerti. Ia bahkan merasa bahwa itu bisa membuat suasana menjadi lebih hangat, lebih akrab. Ia merasa bahwa candaan itu menunjukkan bahwa ia dekat dengan teman-temannya, bahwa ia memiliki hubungan yang kuat dan nyaman dengan mereka. Namun seiring waktu, kebiasaan itu mulai menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Arif mulai merasa bahwa dirinya pintar dalam berkata-kata. Ia mulai menikmati momen ketika orang lain tertawa karena candaannya.
Ia merasa bahwa ia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, kemampuan untuk membuat orang tertawa. Tetapi ada satu hal yang ia tidak sadari. Ketika ia membuat orang lain tertawa, terkadang orang lain tertawa bukan karena senang, tetapi karena tidak ingin terlihat kaku atau tersinggung. Mereka tertawa karena mereka merasa tidak punya pilihan, karena mereka takut jika tidak tertawa, mereka akan dianggap tidak punya selera humor. Arif tidak pernah tahu hal ini, karena ia tidak pernah melihat reaksi orang lain secara mendalam. Ia hanya melihat tawa dan menganggap itu tanda bahwa orang lain menyukainya. Ia tidak pernah berpikir bahwa tawa itu mungkin hanya sebuah cara untuk menutupi rasa sakit. Satu hal lagi yang membuat kebiasaan itu semakin berbahaya. Arif mulai menganggap bahwa orang lain adalah bahan untuk membuatnya terlihat lucu. Ia mulai menggunakan kelemahan orang lain sebagai bahan lelucon. Ia tidak pernah mempertimbangkan bagaimana perasaan mereka. Ia hanya melihatnya sebagai hiburan. Suatu hari, di sebuah warung kopi, Arif sedang berkumpul dengan teman-temannya. Mereka membahas tentang rencana kerja kelompok di sekolah. Seorang temannya, Raffi, bercerita bahwa ia sedang kesulitan dengan pelajaran matematika. Raffi berkata dengan jujur bahwa ia tidak mengerti materi itu. Mendengar itu, Arif langsung tersenyum dan berkata, "Wah, Raffi ini memang cocok jadi penemu, bukan jadi murid, karena ia selalu menemukan alasan untuk tidak belajar." Teman-teman yang lain tertawa. Raffi pun ikut tertawa, meski wajahnya terlihat sedikit memerah. Arif merasa senang karena berhasil membuat suasana menjadi ramai. Ia merasa bahwa candaan itu lucu dan tidak ada yang salah. Namun setelah Raffi pulang, ia duduk sendiri di sudut warung dan terlihat sedih. Ia merasa malu karena ia memang tidak pintar matematika. Ia merasa bahwa Arif telah mempermalukannya di depan teman-temannya. Ia merasa bahwa ia bukan orang yang bodoh, tapi ia hanya belum menemukan cara belajar yang tepat. Arif tidak menyadari bahwa kata-katanya telah menanam rasa malu di hati Raffi. Ia tidak menyadari bahwa ia telah membuat teman yang sedang berjuang menjadi semakin down. Di sisi lain, Arif juga mulai menunjukkan sikap meremehkan pada orang-orang yang tidak sependapat dengannya. Jika ada yang berbeda pendapat, ia akan segera menyela dan berkata dengan nada sinis, "Ya, itu hanya pendapatmu. Aku punya alasan yang lebih baik." Ia merasa bahwa ia selalu benar. Ia merasa bahwa orang lain harus mengikuti cara berpikirnya. Dan ketika ada yang menolak, ia akan merasa tersinggung, seolah-olah mereka telah menghina dirinya. Kebiasaan ini semakin memperkuat rasa sombong di dalam hati Arif. Ia mulai merasa bahwa dirinya lebih pintar dan lebih baik dari orang lain. Ia merasa bahwa ibadahnya menjadikan dirinya menjadi orang yang superior. Namun yang paling berbahaya, Arif mulai meremehkan orang yang ia anggap lebih rendah darinya. Ia sering menganggap bahwa orang yang tidak rajin ibadah, tidak sependidikan, atau tidak selevel dengannya adalah orang yang tidak berharga. Ia tidak menyadari bahwa setiap manusia memiliki nilai yang sama di mata Allah. Kebiasaan kecil itu juga mulai mempengaruhi cara Arif melihat dunia. Ia mulai melihat orang lain sebagai objek, bukan sebagai manusia. Ia mulai menghakimi orang lain tanpa alasan yang jelas. Ia mulai menilai orang dari penampilan, status, atau kemampuan. Semua itu terjadi tanpa ia sadari. Karena ia merasa bahwa ia tetap melakukan ibadah, ia merasa bahwa semuanya baik-baik saja. Ia merasa bahwa Allah pasti melihatnya sebagai orang yang baik. Namun sebenarnya, ia sedang membangun sebuah dinding tebal antara dirinya dengan Allah. Ia sedang membiarkan amalan kecil yang sepele masuk ke dalam hati dan merusak keikhlasan ibadahnya. Di saat yang sama, Arif juga mulai mengabaikan pesan dari hati kecilnya. Setiap kali ia ingin berkata sesuatu yang menyakiti, ada suara kecil di dalam dirinya yang mencoba menahan. Namun ia selalu mengabaikannya dengan alasan, "Ah, ini cuma bercanda, tidak ada yang tersakiti." Padahal suara kecil itu adalah suara nurani yang mencoba menyelamatkannya. Ia mencoba memberitahu bahwa kata-kata itu bisa menjadi dosa besar jika terus dilakukan. Namun Arif tetap menolak. Ia menganggap nuraninya sebagai hal yang berlebihan. Ia menganggap bahwa yang penting adalah ia tetap menjalankan ibadah ritualnya.
Hingga suatu hari, ketika ia sedang berjalan pulang dari masjid setelah sholat Isya, ia melihat seorang ibu tua yang sedang membawa barang belanjaan. Ibu itu terlihat lelah dan kesulitan. Arif berjalan melewatinya tanpa membantu. Ia bahkan sempat tersenyum sinis karena ia merasa bahwa ibu itu terlalu lambat berjalan. Saat itu, ia merasa bahwa ibadahnya sudah cukup sehingga ia tidak perlu membantu orang lain. Ia merasa bahwa membantu orang adalah hal yang baik, tapi bukan kewajiban yang harus ia lakukan setiap saat. Namun apa yang Arif tidak tahu adalah Allah sedang menguji hatinya. Allah ingin melihat apakah ibadahnya benar-benar murni atau hanya sekedar rutinitas. Arif pun berjalan pulang dengan hati yang kosong. Ia merasa tidak bersalah karena ia berpikir bahwa ia sudah melakukan ibadah dengan benar. Namun di dalam hatinya ada rasa yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasa ada sesuatu yang hilang. Dan dari situ, kebiasaan kecil yang sepele itu semakin menguat karena tidak ada yang mengingatkannya. Arif pun terus berjalan dengan kebiasaan itu tanpa sadar bahwa ia sedang melangkah menuju sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Beberapa minggu setelah kesadaran itu muncul, Arif masih berusaha menenangkan hati. Ia berusaha menahan diri, namun kebiasaan lama selalu muncul ketika ia tidak sadar. Seolah-olah kata-kata pedas itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Ia merasa sulit untuk melepaskan kebiasaan yang sudah lama ia jalani. Di satu sisi, ia merasa ingin berubah. Di sisi lain, ia masih merasa nyaman dengan cara hidupnya. Ia merasa bahwa selama ia masih rajin sholat dan puasa, maka semua itu tidak akan menjadi masalah besar. Suatu hari, di desa itu ada sebuah majelis ilmu yang diadakan di masjid. Majelis itu membahas tentang adab, akhlak, dan bagaimana menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain. Arif sebenarnya ingin hadir, tapi ia merasa enggan. Ia merasa majelis seperti itu tidak penting karena ia merasa sudah cukup mengerti agama. Namun karena dorongan dari teman-temannya, akhirnya Arif memutuskan untuk datang. Ia pikir, ini hanya majelis biasa, tidak akan mengubah apa-apa. Ia datang dengan sikap biasa, tanpa niat yang serius. Saat majelis dimulai, seorang ustadz mulai berbicara tentang betapa pentingnya menjaga lisan. Ustadz itu menyampaikan bahwa lidah bisa menjadi penyebab kerusakan besar, bahkan lebih berbahaya daripada pedang. Ia mengingatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa seseorang akan dimasukkan ke dalam neraka karena apa yang keluar dari lisannya. Arif mendengarkan dengan santai, seolah-olah itu hanya kata-kata biasa. Ia tidak menyangka bahwa kalimat itu akan menancap kuat di dalam hatinya. Di tengah majelis seorang pemuda bertanya, "Ustadz, saya sering merasa ibadah saya sudah cukup, tapi saya tetap merasa ada yang kurang. Apa yang harus saya lakukan?" Ustadz itu menjawab dengan tegas, "Bisa jadi yang kurang adalah menjaga lisan, karena banyak orang yang merasa sudah beribadah, tapi justru lisan mereka menghancurkan pahala mereka." Arif merasa sedikit tersentak. Ia melihat pemuda itu dan merasa seolah-olah pertanyaan itu ditujukan kepadanya. Ia mencoba menenangkan diri, namun hatinya mulai gelisah. Setelah majelis selesai, banyak orang berkumpul untuk berbincang. Arif pun ikut keluar, namun ia masih merenung. Ia tidak menyangka bahwa majelis itu akan menyentuh sisi yang paling rapuh dalam dirinya. Di luar masjid, ia bertemu dengan temannya, Budi. Budi adalah teman dekatnya sejak kecil. Mereka sering bercanda, berbagi cerita, dan selalu bersama. Namun Budi adalah tipe orang yang lebih pendiam dan berhati-hati dalam berbicara. Budi menepuk bahu Arif dan berkata, "Bro, tadi ustadznya mengingatkan tentang lisan ya? Keren banget. Aku jadi mikir mungkin aku juga harus lebih jaga." Arif tersenyum dan menjawab, "Iya, ustadznya memang pintar, tapi aku rasa aku sudah cukup jaga lisan. Aku kan orang baik, sholat juga rajin." Budi terdiam sejenak, lalu berkata dengan hati-hati, "Iya, tapi kamu tahu kan, kadang kamu suka bercanda yang agak pedas. Aku sering merasa tidak nyaman, tapi aku tidak ingin menyinggung kamu." Arif mendengarkan, namun ia merasa tersinggung. Ia merasa bahwa Budi seharusnya tidak perlu mengingatkan,
karena ia sudah beribadah dengan baik. Ia merasa bahwa Budi telah meremehkannya di depan orang lain. Namun Arif menahan diri. Ia tidak langsung membalas. Ia hanya tersenyum dan mengangguk, lalu pergi. Di dalam hati, Arif merasa sakit. Ia merasa seolah-olah dunia ini tidak adil. Ia merasa bahwa orang-orang tidak bisa menerima kepribadiannya yang humoris. Ia merasa bahwa ia sudah melakukan banyak kebaikan, jadi orang tidak berhak menegurnya. Hari itu, Arif pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa bahwa ia sedang dipermalukan. Ia merasa bahwa orang lain sedang mengkritik ibadahnya. Ia merasa bahwa orang lain tidak menghargai kebaikannya. Di malam hari, Arif tidak bisa tidur. Ia memikirkan semua yang terjadi. Ia memikirkan kata-kata Budi, majelis ilmu, dan semua yang disampaikan Ustadz. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang sedang menekan dadanya. Kemudian di tengah malam, Arif teringat pada sebuah kejadian lama. Ia teringat saat ia pernah menyakiti seseorang dengan kata-kata, dan orang itu terlihat sangat sedih. Ia tidak pernah menyadari bahwa kata-kata itu akan meninggalkan bekas yang begitu dalam. Arif menyesal. Ia merasa bahwa selama ini ia telah menutupi keburukan hatinya dengan ibadah. Ia merasa bahwa ibadahnya selama ini mungkin hanya formalitas. Ia merasa bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Namun, ia masih belum sepenuhnya sadar bahwa kebiasaan kecil itu bisa menggugurkan pahala semua ibadahnya. Keesokan harinya, Arif kembali ke majelis ilmu. Kali ini ia datang dengan niat yang berbeda. Ia ingin benar-benar mendengarkan dan memahami. Ia ingin menemukan jawaban atas kegelisahan yang ia rasakan. Ustadz yang sama kembali mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memperhatikan hati manusia. Allah melihat apa yang ada di dalam hati, bukan hanya apa yang terlihat di luar. Ustadz itu menekankan bahwa ibadah yang dilakukan tanpa ikhlas atau dengan hati yang penuh kesombongan tidak akan diterima. Arif merasa semakin tersentuh. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia telah beribadah, namun hatinya masih penuh dengan kesombongan. Ia mulai memahami bahwa kata-kata yang keluar dari lisannya bisa menjadi bukti bahwa hatinya belum bersih. Saat itu, Ustadz berkata sesuatu yang membuat Arif terdiam. Kadang, satu kata saja bisa menghapus pahala ibadah yang selama ini kita kumpulkan. Arif merasa seolah-olah seluruh dunia berhenti sejenak. Ia tidak menyangka bahwa satu kata bisa begitu kuat. Ia merasa takut. Ia merasa bahwa selama ini ia telah banyak berbicara tanpa sadar. Kata-kata itu terus berputar dalam pikirannya. Ia mulai mengingat semua ucapan yang pernah ia keluarkan. Ia mulai merasa takut bahwa semua ibadahnya selama ini bisa menjadi sia-sia. Dalam hati, Arif merasa seperti orang yang sedang berdiri di tepi jurang. Ia merasa bahwa ia hampir jatuh. Ia merasa bahwa ia harus segera berubah sebelum semuanya terlambat. Namun perubahan tidak bisa dilakukan hanya dengan rasa takut. Arif perlu tindakan nyata. Ia perlu menyadari bahwa menjaga lisan bukan hanya sekedar menahan kata-kata, tapi juga menjaga hati agar tidak sombong dan meremehkan orang lain. Dan disinilah titik balik Arif bermula. Ia mulai memahami bahwa amalan kecil yang tampak sepele, yaitu menjaga lidah dan menjaga hati, bisa menentukan apakah ibadahnya diterima atau tidak. Namun, masih ada perjalanan panjang yang harus ia tempuh, karena kebiasaan lama tidak mudah dihilangkan, dan Arif harus menghadapi ujian yang lebih besar lagi. Setelah pertemuan di majelis ilmu itu, Arif merasa hatinya mulai terbuka. Ia merasa bahwa ia harus berubah. Ia ingin benar-benar menjaga lisan dan membersihkan hati. Namun perubahan bukanlah sesuatu yang bisa terjadi secara instan. Kebiasaan lama masih sering muncul, terutama ketika ia sedang lelah atau berada dalam suasana ramai. Di beberapa hari berikutnya, Arif mencoba lebih berhati-hati dalam berbicara. Ia menahan diri saat ingin menyindir teman. Ia berusaha untuk tidak bercanda yang bisa menyakiti. Ia bahkan mencoba lebih banyak diam ketika merasa emosi. Namun perubahan itu terasa berat. Setiap kali ia berhasil menahan lidah, ada rasa aneh yang muncul. Seolah-olah ia kehilangan sesuatu. Ia merasa tidak lagi menjadi pusat perhatian. Ia merasa tidak lagi bisa membuat orang tertawa dengan leluconnya. Ia merasa seperti kehilangan identitas.
Rasa itu membuat Arif merasa ragu. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah perubahan ini benar? Apakah aku harus mengubah cara bercandaku? Di sisi lain, ia juga mulai merasakan sesuatu yang lain. Ia mulai merasakan ketenangan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Hati yang dulu penuh dengan rasa ingin terlihat baik, sekarang mulai terasa lebih ringan. Ia merasa seolah-olah ada beban yang dilepas dari dadanya. Namun perubahan ini tidak hanya berdampak pada dirinya. Arif mulai merasakan perubahan dalam hubungan dengan orang lain. Beberapa teman merasa aneh dengan sikap barunya. Mereka merasa Arif berubah menjadi lebih serius. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai orang yang lucu. Beberapa teman bahkan mulai menjauh. Mereka tidak lagi mengundangnya untuk berkumpul. Mereka merasa tidak ada lagi hiburan ketika Arif tidak lagi bercanda pedas. Arif merasa sedih, karena ia tidak menyangka bahwa perubahan kecil ini bisa membuat orang lain menjauh. Namun, Arif mencoba untuk tidak memikirkan hal itu. Ia terus berusaha. Ia merasa bahwa ia sedang berjalan di jalan yang benar, meskipun ia merasa sendiri. Di satu sisi, ada orang-orang yang justru mulai menghargai perubahan Arif. Beberapa orang merasa nyaman karena tidak lagi menjadi bahan candaan. Mereka merasa bahwa Arif kini lebih menghargai perasaan orang lain. Mereka merasa bahwa Arif mulai lebih dewasa dalam bersikap. Namun, dampak terbesar dari perubahan itu adalah pada ibadah Arif. Ia mulai merasakan bahwa ibadahnya menjadi lebih khusyuk. Ia tidak lagi melakukan ibadah hanya karena ingin terlihat baik. Ia mulai merasakan bahwa ibadah adalah hubungan pribadi antara dirinya dengan Allah. Saat sholat, ia tidak lagi terburu-buru. Ia mulai memahami setiap bacaan dan mencoba meresapi maknanya. Saat membaca Al-Quran, ia tidak hanya membaca huruf, tetapi mencoba memahami pesan di dalamnya. Ia merasa bahwa ibadahnya mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih berarti. Namun perubahan itu juga membawa ujian baru. Karena ketika ibadahnya menjadi lebih khusyuk, ia mulai menyadari bahwa hidupnya masih jauh dari sempurna. Ia mulai melihat semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Ia merasa bahwa selama ini ia telah menyia-nyiakan waktu dan telah menyakiti orang lain. Rasa penyesalan itu semakin membuatnya gelisah. Ia merasa bahwa ia telah lama berada dalam kesalahan. Ia merasa bahwa ia telah mengumpulkan dosa-dosa kecil yang mungkin telah menutupi pahala ibadahnya. Arif pun mulai mencari cara untuk memperbaiki semuanya. Ia mulai berusaha meminta maaf kepada orang-orang yang pernah ia sakiti. Ia mencoba mengingat siapa saja yang pernah ia bercandai dengan kasar. Ia mencoba menghubungi mereka satu persatu. Namun tidak semua orang mudah memaafkan. Beberapa orang merasa bahwa luka yang mereka rasakan terlalu dalam. Mereka merasa bahwa Arif telah meremehkan mereka terlalu lama. Mereka merasa bahwa permintaan maaf Arif terasa terlambat. Arif merasa sedih, namun ia tidak menyerah. Ia terus mencoba. Ia memahami bahwa perbaikan hubungan tidak selalu mudah, tetapi itu adalah bagian dari proses. Selain itu, Arif juga mulai merasakan dampak lain. Ia mulai merasa bahwa ada orang yang diam-diam membicarakannya. Mereka mengatakan bahwa Arif sekarang terlihat lebih baik, tetapi mereka juga menyindir bahwa Arif terlalu serius. Mereka berkata, dulu dia lucu, sekarang dia seperti orang alim. Arif merasa sakit mendengar itu. Ia merasa bahwa perubahan yang ia lakukan tidak mudah, namun masih saja dianggap sesuatu yang aneh. Ia merasa bahwa dunia ini seringkali tidak menghargai perubahan yang baik. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang membuat Arif merasa semakin kuat. Ia mulai merasakan bahwa hatinya mulai berubah. Ia mulai merasakan bahwa ia tidak lagi ingin mencari pujian manusia. Ia mulai belajar untuk hidup bukan untuk dilihat orang, tetapi untuk dicintai Allah. Dalam perjalanan itu, Arif juga mulai menyadari satu fakta yang mengejutkan. Amalan kecil yang ia anggap sepele ternyata telah mempengaruhi ibadahnya. Ia mulai menyadari bahwa setiap kata yang ia ucapkan, setiap sindiran yang ia lontarkan, telah menciptakan jurang kecil antara dirinya dengan Allah. Ia merasa bahwa selama ini ia telah membangun tembok yang tidak terlihat. Ia telah membiarkan amalan kecil itu menutupi pintu rahmat Allah. Ia menyadari bahwa amalan kecil yang sepele, seperti menjaga lisan, ternyata sangat penting. Namun perubahan itu tidak cukup. Karena meskipun Arif sudah berusaha,
kebiasaan lama masih sering muncul, terutama ketika ia sedang emosi. Dan emosi itu datang ketika ia menghadapi masalah yang besar. Suatu hari, Arif mendapat kabar bahwa ayahnya sakit. Ia merasa sangat sedih. Ia merasa seakan dunia runtuh. Ia merasa tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa putus asa. Dan di saat seperti itu, kebiasaan lama yang ia coba tinggalkan kembali muncul. Ia merasa ingin melampiaskan kesedihannya pada orang lain. Ia merasa ingin mengungkapkan kemarahannya dengan kata-kata pedas. Ia merasa bahwa dunia tidak adil. Dan di saat itu, ia menyadari bahwa menjaga lisan bukan hanya ketika semuanya baik, tapi juga ketika semuanya sulit. Ia menyadari bahwa ujian terbesar adalah ketika kita sedang dalam keadaan tertekan. Arif pun berdoa kepada Allah. Ia memohon kekuatan untuk bisa menjaga lisan dan hati. Ia memohon agar Allah memberikan kesabaran. Ia memohon agar Allah menerima ibadahnya, meskipun ia masih banyak kekurangan. Dan dari situ, Arif belajar bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang instan. Perubahan adalah proses panjang yang membutuhkan kesabaran, doa, dan ketekunan. Ia belajar bahwa amalan kecil yang ia anggap sepele, seperti menjaga lisan, bisa menjadi penentu apakah ibadah kita diterima atau tidak. Setelah beberapa hari ayahnya sakit, Arif merasa dunia seakan semakin berat. Namun ia tidak menyerah. Ia tetap berusaha untuk menjaga lisan dan menjaga hatinya. Ia menyadari bahwa ujian yang ia hadapi adalah ujian yang besar, dan ia harus menghadapi semuanya dengan sabar. Suatu pagi, ketika ia sedang mengantar ayahnya ke klinik, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang duduk di depan klinik. Lelaki itu terlihat lelah, dengan wajah yang penuh kerut. Ia sedang menunggu anaknya yang sedang menjalani pemeriksaan. Arif menghampiri lelaki itu dan bertanya dengan sopan, "Pak, apakah ada yang bisa saya bantu?" Lelaki itu menatap Arif, lalu tersenyum tipis. Ia berkata, "Terima kasih, Nak. Aku hanya sedang menunggu, tapi aku ingin mengatakan sesuatu. Kamu anak yang baik. Aku melihat kamu sering membantu orang." Arif merasa tersipu. Ia tidak menyangka bahwa seseorang bisa melihat kebaikannya. Ia pun tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah, Pak. Semoga saya bisa terus belajar menjadi lebih baik." Namun saat Arif beranjak pergi, ia teringat sesuatu. Ia teringat pada kebiasaan lamanya. Ia teringat pada kata-kata yang pernah ia ucapkan yang menyakiti orang lain. Ia teringat pada saat ia pernah meremehkan seseorang. Ia teringat pada saat ia pernah bercanda yang membuat orang lain merasa malu. Arif merasa bahwa dirinya belum sepenuhnya bersih. Ia merasa bahwa ia masih memiliki banyak utang kepada Allah dan kepada manusia. Di hari itu, ia memutuskan untuk lebih serius memperbaiki diri. Ia bertekad untuk tidak lagi menyakiti orang dengan kata-katanya. Ia bertekad untuk lebih menghargai orang lain tanpa memandang siapa mereka. Ia bertekad untuk menjadikan lisan sebagai amalan yang baik, bukan sebagai alat untuk merendahkan. Arif mulai melatih dirinya. Ia menahan diri ketika ingin berbicara pedas. Ia mengganti kata-kata tajam dengan kata-kata yang lembut. Ia mulai belajar untuk mengucapkan kalimat yang baik, bahkan ketika ia sedang marah. Jika ia merasa ingin menyindir, ia memilih untuk diam. Jika ia ingin membalas, ia memilih untuk memaafkan. Jika ia ingin menghakimi, ia memilih untuk memahami. Seiring waktu, perubahan itu mulai terasa. Orang-orang mulai merasakan perbedaan. Mereka mulai merasa nyaman berada di dekat Arif. Mereka mulai merasa bahwa Arif bukan lagi orang yang suka menghakimi, tetapi orang yang bisa dipercaya. Teman-temannya yang dulu menjauh mulai kembali mendekat.
Mereka mulai mengajak Arif berbicara, tidak lagi untuk mencari hiburan, tapi untuk berbagi cerita. Mereka mulai merasa bahwa Arif kini lebih dewasa. Budi, teman dekat Arif, bahkan datang dan berkata, "Arif, aku melihat perubahan besar pada kamu. Kamu sekarang lebih tenang, lebih bijak. Aku bangga sama kamu." Arif merasa terharu. Ia merasa bahwa perubahan yang ia lakukan tidak sia-sia. Ia merasa bahwa Allah telah membimbingnya. Namun Arif juga menyadari bahwa perubahan itu bukan hanya tentang mendapatkan pujian. Perubahan itu tentang bagaimana ia bisa menjadi manusia yang lebih baik di mata Allah. Suatu malam, ketika ayahnya sudah mulai membaik, Arif duduk di samping tempat tidur ayahnya. Ia melihat ayahnya yang sedang tidur dengan wajah yang lelah. Ia merasa teringat pada semua pengorbanan ayahnya selama ini. Ia merasa malu karena selama ini ia terlalu sibuk dengan kebiasaan buruknya. Arif pun berdoa dalam hati, "Ya Allah, ampunilah aku. Terima kasih atas ujian yang Engkau berikan. Aku sadar bahwa amalan kecil yang sering dianggap sepele bisa menentukan nasib ibadahku. Tolong aku untuk selalu menjaga lisan dan hati." Di saat itu, Arif merasa ada ketenangan yang luar biasa. Ia merasa bahwa Allah telah mengangkat beban dari hatinya. Ia merasa bahwa ibadahnya mulai terasa lebih ringan, lebih bermakna, dan lebih diterima. Ia pun menyadari bahwa amalan kecil yang sering dianggap sepele seperti menjaga lisan bukanlah sesuatu yang kecil di mata Allah. Justru itu adalah amalan yang sangat besar. Karena dengan menjaga lisan, seseorang bisa menjaga kehormatan orang lain, menjaga hubungan, dan menjaga keikhlasan ibadah. Arif pun mulai memahami pesan penting yang selama ini ia cari. Ibadah tidak hanya dilihat dari jumlahnya, tetapi juga dari kualitas hati dan sikap kita. Dan amalan kecil yang sering terlupakan, yaitu menjaga lisan, bisa menjadi penentu apakah ibadah kita diterima atau tidak. Pada akhirnya, Arif tidak hanya menjadi orang yang lebih baik, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Ia mulai membagikan pengalamannya, mengajak orang lain untuk menjaga lisan, dan mengingatkan bahwa amalan kecil bisa membawa perubahan besar. Ia tidak lagi merasa perlu mencari pujian. Ia hanya ingin menjadi manusia yang dicintai Allah. Dan dari kisah Arif, kita bisa belajar bahwa perubahan yang dimulai dari hal kecil bisa membawa berkah besar. Karena ketika kita menjaga lisan, kita menjaga iman. Dan ketika kita menjaga iman, kita akan merasa lebih dekat dengan Allah. Jika Anda inginkan, saya bisa lanjutkan dengan penutup yang berisi pesan moral, ucapan terima kasih, dan ajakan subscribe. Atau membuat versi penutup yang lebih singkat atau lebih panjang sesuai kebutuhan durasi. Teman-teman, dari kisah Arif, kita belajar bahwa ibadah yang tampak sempurna tidak selalu berarti diterima jika hati dan lisan kita belum bersih. Terkadang, amalan kecil yang terlihat sepele, seperti kata-kata yang keluar tanpa kontrol, bisa menggugurkan pahala semua ibadah yang kita lakukan. Karena Allah tidak hanya melihat jumlah ibadah, tapi juga kualitas hati dan akhlak kita terhadap sesama. Jadi, mulai sekarang, mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan. Saat ingin bercanda, pastikan tidak menyakiti. Saat ingin menilai orang lain, ingat bahwa kita tidak tahu perjuangan mereka. Karena satu kata yang salah bisa menjadi dosa, dan satu kata yang baik bisa menjadi pahala yang terus mengalir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Cahaya Umat. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video inspiratif berikutnya. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjaga lisan,
dan memperbaiki ibadah kita. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.